Kang, untuk hari ini kunjungan ke Wali Kota Bekasi, rapatnya konteksnya dalam hal apa spesifiknya? Iya, pertama kita berkomitmen menyelesaikan di hulu. Dan di hulu saya dengan Bupati Bogor sudah memiliki progres yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Karena ini kan kita ini jangan suka menyelesaikan masalah musiman. Ketika musim banjir hanya beberapa kegiatan kita buat, setelah reda kita hilang lagi. Saya mau konsisten menyelesaikan. Puncak itu menjadi kawasan hutan kembali, kawasan perkebunan yang memiliki daya serap air yang baik. Yang kedua, kita berkomitmen membenahi seluruh bentang aliran sungai. Karena aliran sungai yang dari Puncak sampai ke Bekasi itu kan di perjalanannya banyak sekali hambatan. Ada pembangunan pemukiman, pembangunan kawasan, dan kemudian sisa-sisa kerukan tanahnya lari ke sungai. Kan itu harus dibenahin. Kemudian yang ketiga, sekarang di sini, ketika di sini saya menemukan dua hal yang mesti dilakukan menurut saya. Satu, normalisasi sungai melalui pengerukan dan pelebaran. Yang kedua, daripada relokasi warga, itu memerlukan waktu lagi. Nanti kalau musim kemarau nggak mau lagi relokasi. Apalagi misalnya banjir ini 5 tahunan. Maka saya menawarkan konsep rumah panggung seperti di Kerawang. Dan tadi saya sudah menyepakati ada 1.000 rumah dalam hitungan saya yang akan diperbaiki. Dan Pemprov menyiapkan 40 miliar untuk pembangunan rumah panggung. Dan selanjutnya Pak Wali Kota, silakan. Ya. Jadi memang harus ada satu penyelesaian secara sistemik apa yang sudah disampaikan Pak Menko, ya, PMK dan Menko Kim Praswil. Saya kira sejalan dengan apa yang hari ini Pak Gubernur lakukan. Ya, Pak Gubernur langsung action terkait dengan bagaimana menangani tata guna lahan yang ada di hulu. Pak Gubernur juga nanti akan mendorong pusat untuk membuat embung yang ada sebelum masuk ke Kali Bekasi. Nah, kemudian terkait dengan tentu warga, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perumahan, bahwa akan ditawarkan untuk melakukan relokasi. Tentu banyak cerita yang kemudian banyak hambatan. Ya, terkait dengan rumah adalah cerita, rumah adalah kenangan, rumah adalah sesuatu yang jiwa raga. Rumahku adalah surga. Nah, rumahku adalah surgaku, ya. Jadi artinya salah satu solusinya adalah membuat rumah panggung. Nah, ini tentu pemerintah akan memberikan subsidi. Tadi konsepnya Pak Gubernur adalah kita akan membangunkan rumah itu gelagarnya sampai 2,5 meter. Sehingga nanti dengan anggaran yang ada 40 juta per rumah dari provinsi, nanti 30 juta rumah dari Kota Bekasi. Dan kemarin dari Kepala BNPB juga menyatakan bagi yang rumah dalam kondisi rusak berat dan kemudian direlokasi berat, itu juga mendapatkan 60 juta. Jadi nanti warga akan disiapkan anggaran minimal 130 juta. 130 juta. Nah, nanti 130 juta sampai mana? Tetapi yang jelas mereka gelagarnya adalah setinggi 2,5 meter. Aman itu sudah. Sehingga dengan ketinggian 2,5 meter, air sudah tidak lagi, warga menjadi aman. Alat-alat rumah tangga yang hari ini jebol, rusak, nggak bisa dipakai lagi, kalau berada di lantai 2,5, mereka akan lebih sejahtera. Dan tidak terjadi itu tadi, orang miskin yang baru, kemudian bertambah lagi mungkin nanti ada orang miskin ekstrim hanya karena kemudian setiap 5 tahun harus mengalami banjir. Yang belum lagi itu tadi, rasa ketakutan, kecemasan, itu saya kira sesuatu yang tidak bisa dibayar. Itu mulai kapan programnya itu? Bisa minggu depan. Ada prosedur khusus nggak yang harus dilakukan warga-warga korban ini? Iya, itu semuanya kewenangan wali kota ya secara teknis. Kalau pemerintah provinsi adalah menyiapkan bantuan dan kita ingin bersama-sama merancang gambar agar rumah itu menjadi rumah yang menarik, bukan rumah yang berantakan, rumah yang tertata, yang memiliki desain arsitektur yang memikat orang melihatnya dan nyaman bagi yang meninggalnya. Dan yang paling utama rumah panggung itu untuk di daerah bantaran sungai, kemudian di daerah yang sering banjir, itu juga membebaskan dari serangan binatang berbahaya. Jadi prioritasnya di Jati Asih yang menjadi... Ya, prioritas di PGP. Ya, nanti kita lihat PGP, target kita adalah 1.000 rumah. Tentu nanti aparatur yang akan kemudian mendata mana yang kemudian prioritas. Karena di beberapa lokasi kan juga sudah ada yang lantai 2, ada yang lantai 3. Nah, nanti mungkin kita sesuaikan dengan prioritas terkait dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Untuk pengerukan sungai gimana? Pengerukan sungai bisa. Ini kita nanti diskusi, kita lihat secara teknis. Ya bisa minggu depan kita bisa mulai. Pengerukan sungai itu kan tinggal ngerahin alat berat aja. Nanti kita koordinasikan semua. Ini kan bencana ya. Bencana ya harus kita mengambil tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan cepat. Ya. Ditambah lagi kan ini kan
baru ada nih bencana di Sukabumi juga nih bencana. Oh iya, Sukabumi sudah kedua kali nih, dan kita juga concern untuk menyelesaikan seluruh bencana ini kita tangani dengan baik, dan yang paling utama bahwa tanggal 10, kalau saya ngitungnya tanggal 10 sampai tanggal 20 itu pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan modifikasi air hujan, cuaca. Penanganan kesehatan pasca banjir gimana Pak? Ya itu kita seluruh tenaga medis itu kan hari ini sudah tersedia, bukan hal yang terlalu sulit. Ya. Masalah yang di Sukabumi itu sama juga menurut Anda masalah tata kelola wilayah juga? Ya sama, Sukabumi juga kan hancur-hancuran, penambangan, kemudian perubahan ekosistem, perubahan tata guna tanah, semua daerah problemnya itu. Cuman gini, kalau orang gunung kehilangan gunungnya, ini kan orang Bekasi kehilangan rawaknya, itu aja bedanya. Pak, untuk itu penggunaan anggaran di perbaikan rumah yang ada di sana itu butuh anggaran berapa ya sekiranya untuk yang 1.000 rumah tadi? Ya kalau ingin ideal satu rumah 150 juta itu udah bagus loh. Berarti 150 miliar. Gitu loh, nggak ada soal. Dan kemudian nanti nggak boleh sendiri-sendiri, misalnya 30 juta ukurannya sekian, bentangnya sekian, ketinggiannya sekian. Nah, biar rapi dan tertata. Jangan kalah sama kampung adat. Kampung adat juga kemudian diadopsi menjadi rumah-rumah yang mewah tuh, yang dikembangkan oleh para pengembang, kan bagus-bagus tertata. Nah, kita saatnya hari ini menata perkampungan-perkampungan kumuh menjadi pengampungan yang tertata. Pak, ini kan Bekasi kan menjadi role model untuk penanganan banjir di Jabodetabek. Terus dari Pemprov sendiri menanggapi hal itu seperti apa? Iya, kalau menurut saya sih penanganan banjir hari ini relatif untuk di Jabar ya, relatif sigap. Para wali kotanya sigap, para bupatinya juga sigap, dan saya mengorkestrasi mereka dalam setiap hari, serta terus memberikan motivasi. Dan hari ini juga kita berucap terima kasih ya, teman-teman warganet juga memberikan supporting. Banjir hari ini mereka semuanya menyadari bahwa ini kesalahan tata kelola, tidak saling menyalahkan satu sama lain, dan saatnya kita mengevaluasi. Awalnya distribusi bantuan gimana Pak nanti sistemnya? Apa nih yang distribusi apa nih? Bantuan logistik. Oh, logistik. Kalau sekarang kan hari ini hampir sudah tidak ada kendala ya, karena semua logistik itu memang melalui satu pintunya ada di BPBD Kota Bekasi. Tapi setiap waktu kita motivasi untuk para camat, para lurah untuk kemudian menyiapkan diri karena ini masanya tanggap darurat. Yang penting warga masyarakat tidak ada yang kemudian hari ini kekurangan terkait dengan makanan. Pastikan betul, termasuk tadi kesehatan. Ya, kesehatan malah sekarang itu kita sudah mulai masuk ke ruang-ruang publik mereka. Ya, kalau PGP kemarin hanya di BPBD, sekarang sudah masuk ke tingkat RW 10. Kemudian jika kalau ada warga masyarakat yang memang sudah waktunya untuk hemodilisa, cuci darah, posko yang ada juga siap untuk mengantarkan. Jadi saya kira hari ini proses itu sudah sangat terdistribusi. Yang paling penting adalah juga keikutsertaan para RT dan RW untuk juga mengecek dan memastikan bahwa anggota warganya mereka betul-betul kita layani dengan baik. Kalau untuk soal ketersediaan sampai hari ini rasanya sampai 10 hari yang akan datang sampai masa tanggap darurat ini selesai, saya kira masih cukup. Pak Wali, terkait rumah yang rusak di Kota Bekasi akibat banjir, berapa sih Pak jumlah keseluruhannya Pak? Kemarin tadi baru terakhir itu Pak Lintang berapa? Rumah? 1.400-an rumah. Ya, dan itu terdiri dari 3 kategori, ringan, sedang, dan juga berat. Berarti hanya 1.000 rumah yang di PGP yang dilakukan perbaikan apa seperti apa Pak? Ya, kalau 1.000 rumah itu kan karena kemudian kita ingin membentuk satu komunitas tadi. Ya, jadi tadinya mungkin nggak harus 1.000, tapi kita coba supaya PGP ini menjadi model di bagaimana membangun perumahan yang berada di sisi kali bantaran sungai. Pak Gu, terakhir Pak Gu, soal waduk, Pak Ya. ada rencana untuk pembuatan waduk nggak sih? Ya gini, yang pertama saya hari ini harus menyampaikan ucapan terima kasih ya pada seluruh warga yang hari ini tetap bersabar ketika menghadapi musibah, dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh relawan yang membantu berbagai kegiatan musibah ini sehingga para orang yang mendapat musibah mengalami keringanan. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih pada jajaran TNI Polri yang memberikan supporting terus berbagai kegiatan sehingga seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian pembangunan waduk itu kewenangan Kementerian PUPR. Gitu loh. Itu kewenangan Kementerian PUPR. Nah, kan sudah ada dalam perencanaannya.
Dulu ada waduk yang akan dibangun dengan nilai 10 triliun. Nah, 5 triliun adalah pembebasan. Konsepnya ada 8 sepanjang 8 waduk ya. Ada 8 waduk. Nah, kemudian 5 triliun lagi ditangani oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, waktu itu pemerintah provinsinya tidak menyanggupi menyiapkan dana 5 triliun untuk melakukan pembebasan. Nah, hari ini kita akan menyanggupi. Ya, dilakukan secara bertahap. Nanti kita berembuk hari ini Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi, sama Bupati Bekasi, sama Bupati Kerawang. Nah, kan ini juga Wali Kota Depok. Nanti kita bersama-sama berembuk. Nanti secara bertahap kita lakukan pembebasan agar ke depan kita sudah nyaman lagi. Mulai kapan Pak rencananya Pak? Kita teralokasikan mulai tahun ini anggarannya. Ya. Kang Emul, untuk yang program 100 hari nanti di 27 kota kabupaten akan menjadi fokus penanganan banjir. Saya nggak ada program 100 hari itu. Pokoknya saya mah program 5 tahun harus berhasil itu aja. Pak, nilai ininya berapa Pak dari waduk itu? Apakah yang sama? 10 triliun. 10 triliun. Ya. Kang, mau konfirmasi, ini yang beredar video kemarin Akang nangis yang di area puncak itu apa sebetulnya terpikir sampai Oh iya, saya mungkin orang yang ngerti sebagai orang Sunda ya, yang orang Jawa juga sama, yang ngerti ajaran leluhur dia akan nangis. Karena bagi orang Sunda dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Gunung itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air. Dari mata air lahirlah kehidupan. Ada danau, ada sawah. Kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia. Makanya lambang orang Sunda dan orang Jawa itu sama. Lambang ritualitasnya itu tumpeng. Tumpeng itu mancit ke atas. Maca ke atas, satu itu tunggal ya. Bahasa itu. Kemudian ke bawahnya banyak makanan. Dari titik yang satu di gunung itu melahirkan bagaimana proses ekologi yang melahirkan produksi. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Begitu menghormati gunung, sehingga ketika gunung itu orang seenaknya demi kepentingan komersial membelah hutannya hanya untuk kesenangan dan duit. Saya nangis, Pak. Kenapa? Bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya direndahkan. Dengan janji untuk melakukan tata kelola kembali masalah area-area yang tadi disinyalir menjadi imbas dari banjir yang muncul di daerah Jawa Barat, bakal makan waktu berapa lama untuk Saya bukan janji loh. Ketika visi misi saya itu udah jelas. Yang pertama saya lakukan adalah perubahan tata ruang. Dan hari Selasa, para bupati wali kota akan berkumpul di Depok dengan Menteri ATR BPN untuk bersama-sama melakukan tata ruang seprovinsi Jawa Barat. Bakal makan waktu berapa lama kira-kira untuk memperbaiki? Tata ruang itu perlu waktu, analisisnya agak panjang karena itu aspek akademik normatif ya. Ya mungkin setahun itu tata ruang itu baru bisa diketok. Apalagi tata ruangnya kan sudah disahkan, sekarang itu masuknya evaluasi. Evaluasi tata ruang gitu loh. Tetapi ya menuju evaluasi tata ruang tersebut, sekarang pembangunan akan diarahkan pada upaya menghijaukan kembali Jawa Barat. Jadi kata bahasa Sunda saya adalah leuweung hejo rakyat ngejo. Dah ya, cukup. Pembangunan polder di kawasan PGP apakah jadi nanti? Polder PGP. Kalau kan polder tidak ya. Kalau di sana itu yang tadinya memang kalau itu kemudian bisa direlokasi baru kemudian dijadikan folder. Nah, hari ini kita konsepnya kan berbeda. Pak Gubernur menyatakan bahwa yuk kita bangun rumah-rumah yang ada di PGP tapi dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter. Jadi rumahnya bentuknya panggung, bawah kosong aja itu 2,5 meter, baru kemudian di atasnya adalah bentuk bangunan yang akan dihuni oleh warga masyarakat. Jadi relokasi akan dibangun rumah. Nah, makanya jadinya keputusannya adalah tidak dilakukan relokasi, tapi justru rumah-rumah yang ada kemudian kita bangun pembangunan kembali. Kenapa memilihnya PGP? Karena dia yang paling parah di antara seluruh kondisi yang ada. Ya, karena memang posisinya dia posisi yang paling rendah di antara perumahan-perumahan yang hari ini terkena dampak daripada banjir yang ada. Ya, tentunya ini akan terus bertahap. Ya, kalau misalnya PGP selesai, mungkin yang ada di bantaran-bantaran kali, ya kita lihat ya sampai sejauh mana kemudian daya dukung kolaborasi gotong royong menyelesaikan masalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Bekasi. Berembuk sama warga ini mulai kapan Pak? Berembuk sama warga. Kan baru diputuskan hari ini. Ya, mudah-mudahan kalau sudah dalam situasi yang kita tenang, rumahnya udah bersih, baru kita akan lakukan data dari rumah ke rumah dan kemudian tentu kita juga akan menentukan prioritas. Ya, dimulai dari yang paling kondisi yang paling membutuhkan.
buat penegasan aja Pak, berarti alurnya nanti akan berembuk itu bersama dengan pihak kecamatan juga, koordinasi dengan mendata warga-warganya. Justru pasti yang paling utama pasti kecamatan dan kelurahan, kemudian menempatkan RT RW, kemudian secara faktualnya kita lihat kondisi real yang ada hari ini. Pak, berarti tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah lain akan menjadi. Oh iya, kalau ini dianggap berhasil kita akan lakukan secara bertahap tentunya. Ya, ada Pak Bupati. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Oh aduh Pak Bupati udah pakai putih nih. Celananya bagus banget. Belinya yang gini di mana? Muda. Ini celana ini di mana? Ini celana ini. Beli di Pasar Serah. Pak Wali nggak punya celana beginian. Pak Bupati Bekasi mau ditanya. Boleh Pak. Nanti wawancara. Wawancara dong, ayo. Pak Bupati. Pak Bupati gimana Pak melihat situasi banjir saat ini khususnya di Kabupaten Bekasi? Saya melihatnya ya artinya semua harus cepat tanggap. Kemarin saya baru menyelesaikan menaikkan status tanggap darurat sehingga semua bergerak, camat bergerak, TNI Polri juga bergerak. Kita penganggarannya ada untuk membantu masyarakat yang terkena banjir. Wilayah prioritas yang untuk Kita ada 23 kecamatan yang tidak terdampak kena banjir itu ada 7 kecamatan. yang paling terparah kemarin gimana? Yang paling parah di Cikarang Timur, Cikarang Utara, juga di Tambun Utara. Pak, warga yang terdampak berapa Pak? Berapa banyak jumlahnya? 60.000 warga yang terdampak. Untuk kondisi saat ini Pak udah surut? Sudah surut, tapi kita sudah mendirikan beberapa dapur umum, yaitu terdiri dari dapur mandiri, dapur yang dibuat pemerintah, BPBD juga, terus ada relawan-relawan aktivis kegiatan lingkungan. Pak, ada yang dikabarkan meninggal nggak sih Pak? Meninggal nggak ada, cuman kemarin sih infonya ada yang kesetrum, jadi bukan kena banjir. Pak, ada upaya mungkin salah satunya relokasi ke perumahan di pinggiran sungai atau bagaimana Pak untuk ke depan? Ya karena memang banjir ini di Kabupaten Bekasi saya lihat karena tata ruangnya. Jadi yang harusnya tadi lahan pertanian, lahan perhutanan itu dibangun saja. Mungkin nanti ke depan kita lebih memprioritaskan analisis dampak lingkungan untuk membangun di Kabupaten Bekasi. Pak, rumah yang terdampak berapa banyak Pak? Rumah yang terdampak itu ada sekitar 40.000. Kalau bantuan logistik sendiri gimana Pak? Sudah sekarang jalan terus. BPBD juga 24 jam on time dan pasukan-pasukan kita juga yang dari partai, yang dari masyarakat, relawan. Penanganan kesehatan pasca banjir untuk para yang rentan dengan Kita juga ada klinik, posko klinik di setiap kecamatan ada. Ada. Terima kasih Pak. Ya, cukup, terima kasih. Terima kasih. Bupati ganteng kaya lagi. Bupati ganteng kaya. Ini berapa rumah? Ini kita tadi kalau di sini saya dianggap saya terbuka aja, saya dianggap 40 miliar untuk pembangunan rumah panggung di provinsi. Bekasi berapa yang rumahnya ini? Yang kita daripada relokasi nanti banjir lagi, udah aja kita bikin rumah panggung aja biar kalau banjir pun mereka tenang. Siap. Iya kan? Yang dipilih-pilih Cuman kan masalahnya orang yang gedong itu rumahnya yang udah kena banjir diganti panggung. mau bukan yang warga-warga yang mau melakukan perubahan. Kalau yang nggak mau jangan dipaksa. Oh iya siap. Yang orang-orang. Tapi ada program juga Pak. Iya, program Bekasi, orang-orang Bekasi asli. Biasanya rumahnya jelek-jelek Pak. Iya. Gitu. Masih panggung. Apa orang Bekasi udah kaya semua Pak? Kaya semua. Siap. Daerah mana? Saya harus nentuin wilayahnya. Dari 23 kecamatan itu yang tidak terkena banjir ada 7 kecamatan. Yang parah banjir yang itu Tambun Utara. Tambun Utara. Yang masyarakatnya mau kayak di Kerawang, oke Pak, udah rumahnya bikin panggung Mungkin aja. yang masyarakatnya masih ada budidaya ke kampung-kampungan itu ada Cikarang Timur, Cikarang Pusat, itu pun sebagian. Cuman banyaknya sudah pulang sih. Karena kan di Kabupaten Ini juga di kota. ada jalan ini jalan air gede itu kayak Cibeet. Nah itu Meluap Pak. yang jalan ya ini yang dilewati Sungai Cibeet. Iya Cibeet. Ada berapa rumah? Se-Kabupaten Bekasi datanya kemarin 40.000 lebih rumah yang terkena. Yang miskin-miskinnya ada 1.000 lah ya. Perkiraan lebih.
Ya, aku mau bantu. Ya. Udah saya 40 miliar juga. Ya. Terima kasih. Oke ya. Udah, saya berarti 120 miliar ke 3 kabupaten kota. Tambahin Mas ya. Iya. Sama ini Pak Gub, kemarin saya udah bicara dengan beliau, tapi memang mekanismenya belum jelas nih. Kan kita ada, dulu itu kan pemisahan itu untuk... Mobilnya udah dalam Pak, ini ada rekam Pak. Oh iya. Di ruangan Pak. Ruangan saya apa di ruangan Pak Wakil? Di sini aja lah.